ojek online ngantar makanan, lu pasti nongolnya mukanya doang ngambil di pintu. Ya, gue gitu aja cuek. Wah. Nggak pakai bra gitu malah. Gue pengen anak-anak gue tuh as a friend buat gue. Dan mereka juga menganggap gue sebagai teman. Mam, aku mau ke DWP. Gak apa-apa? Ikut. Kemarin-kemarin tuh Mama Disco. Oh. Yang dulu kan yang perek DJ. Tapi bukannya ini ya. Iya, Karena iya. gue dulu emang suka ngedance. Selamat datang di Podskuy. Kembali lagi bersama gue Boris Bokir. Dan tamu kita pada hari ini tidak perlu lagi perkenalan karena dia adalah salah satu sosok pemersatu bangsa-bangsa sosial media. Atin Simon. Gila namanya pemersatu apa? Pemersatu sosmed. Iya dong, semua bersatu. Oh iya. Kan lebih banyak yang nge-like lu daripada yang follow pasti kan? Iya nggak sih? Yang pasti followernya lebih banyak dari lo ya. Ya, karena kan yang follow saya ya. Tapi kalau Makanya follow, harus buka baju dulu. aduh jangan, badannya gak bagus. Kan Halo, apa kabar Bori? baik, tapi kok kayak aneh yang ngeliat dari sisi sini ya. Lu base angle-nya mana sih, kiri kanan? Kiri gue, best angle, karena rambut gue kan gini juga. Oh sebenarnya tuh kiri. Ini kayak gini kayak sama kuntilanak lagi. Oh gitu. Sadako ya. Oke, demi lu, kita geser. Makasih. Kita geser. Ini badan masih tutup kayaknya. Aman kok. Aman. Penontonku dewasa banget. Saya. Sorry nih, gue nggak prepare soal hari ini. Tuker ya? Oh, udah diminum ya? Bukan udah diminum, ada campurannya. Oke. Jangan-jangan ini gue di ini lagi nih. Nggak ada, itu polos. Mau dicampur. Yaudah boleh deh. Apa ya? Aku mau. Atin Simon tuh kalau gue lihat akhir-akhir ini kan Apa tuh? sering bikin konten. Oh, enggak juga, nggak sesering kamu. Saya kerja. Kalau ibu kan formalitas ya. Ada kesibukan ya? Mencari kesibukan ya kan. Sekarang bikin konten makan-makan gitu, ada cheating day programnya. Dalam pemilihan baju itu ada stylistnya kah? Oh enggak. Atau memang itu buah karya seorang Atin Simon aja? Nggak ada stylist itu emang gaya gue aja. Berarti emang necis itu udah bawaan ya? Necis. Maksudnya gaya tuh emang udah bawaan, gue bukan diajarin orang gitu. Iya. Oke, bukan yang Jadi ke casual sebenarnya. casual penasaran ya. Casual minta diintip. Nih ya, buat para sobat gue atau mungkin netizen Indonesia pada umumnya, pasti banyak atau ada, ini feeling gue ya, komentar-komentar yang sok-sok menghakimi. Oh banyak itu. Padahal kan itu Instagram lu ya. Iya. Tapi lucu juga sih ya sasa mereka kan ya. Oke, itu dari sisi mereka. Dari sisi pasangan. Pasangan. Ya pastinya fine aja, kalau enggak gue nggak sampai sekarang kan. No, pasangannya aja kalem. Lu pada ngapain sewot? Ngapain Lu siapa? Emang ngasih dia bulanan ya? Iya kan pada sewot. Jadi suaminya no problem. No problem, dia malah ya ini. Tapi dia melihat komen-komentar itu, lihat. Kebetulan suami nggak punya Instagram juga sih. Tapi nggak apa-apa, dia kadang-kadang gue kasih lihat juga. Kadang kalau misalnya gue foto, gue tanya dia, kan ada kayak foto-foto previewnya lah. Enggak, maksudnya gue mau ngasih mau contohin foto yang seperti ini. Oke, konsep fotonya. Nah, gue nanya sama laki gue dulu, boleh nggak yang kayak gini? Keren-keren gitu. Dia nggak apa-apa. Seseksi apapun, masih dalam taraf oke. Iya. Kok bisa dia pola pikir itu orang bule? Dia lama di luar sih emang. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Sekolah di luar negeri? Sekolah di luar. Amerika? Iya. Oke. Jadi dia pun santai-santai aja. Ketika lu kasih lihat komen itu, apa responnya dia? Dia bilang orang sini ngomong gitu ya gitu. Iya. Sibuk ngurusin orang-orang lain gitu. Cuek dia mah orang. Tapi di follow juga. Ya kan, di follow juga. Nah, itu kan yang kita lihat dari kalau sesi foto. Tapi kalau Atin Simon sebenar-benarnya sedang mode ibu rumah tangga, apakah di rumah menjaga penampilan itu juga dengan pakai baju yang no duster at all? Iya. Atau ya gue juga pengen di rumah tapi gue harus gaya karena dia pulang suami gue tetap bahagia lihat gue gitu, nggak demek lihat gue gitu. Iya. Kalau di rumah sebenarnya kayak biasa, kalau menurut gue biasa aja ya. Tapi gue emang bukan tipe yang model kayak yang yang kayak jangan disenggol. Dia nyenggol kok gini ya gitu. Kok gue gini ya? Lari ke belakang gue. Yang cowok-cowok doang yang tahu ya. Kalau gue gini gimana? Wah!
Gini sih gue. Agak arts, badannya jadi artsy gitu, jadi kayak panah. Oke, kalau Ngapain ditiup? Kali lo berarti Rusak banget ya. Ngapain ditiup dong? gila gue dikatain rusak. Sudah tadi gue didahakin, gue udah didahakin emang lo bro. Gimana kalau di rumah? Kalau di rumah gue memang dari dulu, dari gue sebelum kawin, gaya gue memang lebih kayak, bukan kayak apa ya, yang daster-daster gitu atau apa, tapi gue lebih memang casual sih gue. Even di rumah? Even di rumah. Jadi cuma pakai kaos, celana pendek, itu. Ya, tapi pun kaos celana pendeknya yang proper lah gitu. Enggak juga ya, pendek-pendek gitu. Oh iya, sorry, maksud gua adalah bener-bener pendek. iya, tapi yang senyamannya lu berarti. Oh iya, kalau datang ada orang ojek online ngantar makanan, lu pasti nongolnya mukinya doang, ngambil di pintu. Ya, gue gitu aja cuek. Wah. Nggak pakai bra gitu malah. Kalau ngambil ojek online apa nyuruh mbak atau mbak biasa? Enggak, gue kadang-kadang ya gue secuek itu sih orangnya. Secuek Zaman itu. dulu gue waktu zaman kecil ya, kan emang di rumah gue dulu waktu belum masih remaja gitu, memang gue terbiasa pakai kaos, tank top, celana pendek, kayak ke warung gitu gue begitu kadang. Oh, secuek itu aja. Terserah orang deh, lu mau pusing sendiri ya. Iya. Tapi kalau lu bilang tadi dari kecil dengan kebahagiaan lu itu, golden moment lu dalam hidup itu pas apain, pas apa, pas lagi gimana? Oh, kalau golden moment ya, sebenarnya apa ya, mungkin pada saat gue menikah. Karena waktu gue mau menikah itu gue umurnya udah, kalau zaman dulu tuh umur 25 ke atas tuh udah Offside. hidup gitu kan, beda sama zaman sekarang kan. Iya. Sekarang kayaknya udah 40 juga cuek banget. Cuek banget. Nah, dulu gue 25 udah ketar-ketir nih. Kayak akan ada nggak nih gitu ya? Iya, aduh gue masih gimana ya, ini kayak gue gak boleh main terus atau apa ya, kan udah banyak. Pokoknya umur 25 ke atas itu udah yang momen yang ngeri-ngeri sedep gitu. Yeah. Gue harus mencari pasangan, yang mau kawin ya, gue Yeah. gak tahu. Tapi pada umumnya kan emang mau kawin ya. Kalau Yeah. sekarang mungkin udah gak mau mikirin kawin ya. Banyak gak sih kayak gitu? Ya nggak tahu juga sih Soal pikiran gua lu. gitu. Nah, tapi kalau golden moment gua adalah ketika para sobat gue, jadikanlah momen berhargamu golden moment penuh kemewahan dengan hot and cheesy chicken berbalur saus keju khas Italia. Momen spesialmu bisa jadi golden moment dengan golden combo. Hot and cheesy chicken bisa kamu beli sepaket dengan nasi dan juga minum di golden combo ini. Cheesy, melty, crunchy, dan juga ngenyangin nggak tuh? Yuhu! Udah ludahnya. Dan juga para sobat gue, menu Golden Combo 1 ini juga tersedia di layanan delivery KFCku Apps dan juga aplikasi online non KFCku Apps. Oke? Langsung aja pesen. Kalau kalian pengen ngerasain golden moment kayak aku. Golden KFC Combo 1. Jagonya ayam. Itu dia dari Atin golden moment saya. Sip aja. Nah, seorang Atin Simon ini mengalami masa-masa kayak yang lo bilang tadi. Lu waktu itu adalah di masa umur 25-an tuh, wah, panik untuk menikah, ada apa nggak jodohnya gitu. Sampai di umur sekarang yang lu tadi pun, orang sekarang mah kayaknya 40-an nggak nikah juga cuek-cuek aja gitu. Cuek, Nah, juga ya. menurut Atin,
ibu-ibu rumah tangga atau mungkin istri-istri masa kini dengan dulu itu dari segi lifestyle-nya jauh nggak sih perbedaannya atau menurut lu sama-sama aja? Jauh lah, beda banget dulu sama sekarang. Bedanya? Dulunya nih apa zaman nyokap? Zaman lu? Zaman gue sama sekarang? Yang lu lihat, lu kan waktu itu berarti melihat sosok ibu-ibu rumah tangga. Sekarang lu kan jadi ibu rumah tangga. Dan yang lu lihat, lu teman-teman lu atau bahkan kalau mau dilihat dari masa gua sama sekarang ya, itu kayaknya nggak terlalu, mungkin ada perbedaan ya. Perbedaannya tapi nggak sampai yang terpaut jauh banget. Beda dengan zamannya nyokap gitu ya. jomplang banget lah. Ya, karena kan kalau zaman kita tuh sebenarnya udah mulai kayak ada gadget, terus udah gitu pergaulannya juga udah mulai kesini tuh udah mulai mirip-mirip sih sebenarnya ya kan. Kalau sekarang ya tadi itu paling masalah itu doang apa ya, umur gitu kan. Jadi kalau sekarang kayaknya lebih cuek kalau gue lihat. Ini misalkan kayak sekarang santai banget. Ada ibu jalan dengan anaknya yang remaja tuh kayak, ini anak lu. Kalau enggak, ini emak lu. Iya benar. Iya kan? Iya. Anak cowok. Anak cowok dua-duanya. Dua-duanya. Udah pada gede kan? 14 tahun sama 13 tahun kayaknya belum ya. Belum. Masih 14 tahun masih beranjak. kelihatan. Tapi lu di mata mereka segaul apa? Atau lu mengkonsepkan diri lu untuk gua nggak mau jadi mama yang kolot yang Iya, kaku. gue segitu. Gue pengen anak-anak gue tuh as a friend buat gue. Dan mereka juga menganggap gue sebagai teman. Jadi kalau bisa dibilang gue pengen jadi ibu yang asik, yang cool, Asik yang dan gila, cool gitu. menurut Atin tuh seperti apa? Gila tuh seperti apa? Ya, Contoh yang sudah pernah dilakukan. ke anak-anak nih. Ya kayak misalnya bercanda sama teman-temannya yang gila, yang gue yang doing silly gitu. Gue terus bercanda, ngobrol. Kadang-kadang anak-anak teman-teman gue malah teman-teman anak gue malah bilang, Mamiya, Liam crazy apa gitu. Iya. Buat gue tuh fun. Fun aja. Karena mereka nggak nyangka segokil ini emaknya. Itu. Jadi gue merasa dengan gue begitu, gue se-open itu. Maksudnya buat anak-anak gue juga mereka nggak mau terlalu banyak gap gitu yang ketika jadi kayak temen gitu. Kalau nanti salah satu dari anaknya Atin, entah 17 atau 18 tahun, Mam, aku mau ke DWP. Gak apa-apa. Gak apa-apa? Ikut. Ikut. Nah, lu akan memberikan kebebasan. Ya udah, soal pergi sama teman-teman atau ya udah mama juga ikut berangkat. Kamu satu rombongan sama mama atau gimana? Ya kalau mereka nyaman gak apa-apa juga. Kemarin DWP berangkat? Enggak, gue nggak bisa kemarin itu. Oh, tapi niatan mah ada. Tapi jujur gue kalau yang rave party sekarang agak rada males ya. Karena nggak seseru zaman dulu sih. dulu dengan sekarang tuh rave party bedanya apa? Sekarang apa kebanyakan bocor di kamera apa gimana? Itu dia. Banyak larangan. Aduh, dulu mah pol-polan ya. Iya sih, saking pola lupa Instastory ya kan? Untung nggak ada instastory. Iya dulu itu ya, masih katanya ya. Oke, berarti akan segaul itu, maksudnya ketika nanti anak gua umur 16-17 mungkin sama laki gua mau ngajak ngebir gitu. untuk ya ikutan live musik biar nggak kaget. Iya. Lebih baik lu yang kenalin daripada teman-temannya yang kenalin. Oh iya bener, iya dong biar Oke. justru kalau semakin dilarang anak malah jadi belakang. Di rumah Gua dulu kan gitu. pengalaman Gua ya. terlalu nekan akhirnya. Dilarang makin jadi ya. Kayak pasir digenggam gitu makin dikini Iya makin. bener. Jadi ya udah buat gue pengen sesantai itulah gitu. Sudah pernah ngawain di rumah dengan anak? Sama anak. Iya, di rumah. Kalau gua ngawain di depan anak gua iya. Oh, mereka belum dikasih untuk ngawain. Pernah nyoba. Gua sama laki gua suruh coba. Mereka nggak tertarik. Ya rasanya kan nggak enak Iya, ya. mereka belum nemuin anaknya gitu. Belum nemuin anaknya. Oke. Anak pulang mabok. Well, let's say lah umurnya udah mencukupi, udah di atas 18 tahun. Lu bakal respon lu apa? Ya. Gitu deh. Paling gua gini, lu jangan pulang dulu, bahaya lu pulang mabok-mabok gitu ya kan. Sedap. Gitu pulang dulu. Iya bahaya. Iya, Mak. Di ruang tamu. Lu marah nggak? Enggak dong, malah enak depan gue muntah daripada di apa? Gue nggak tahu ya kan. Oh iya, nggak malu-malu. Gue langsung gue bopong ke dalam. Oh, Habis itu gue kasih tahu pengertian buat dia ngomong enak. Oke. Gila bijak banget. Iya. Beruntung banget nih dua anak ini nih. Tahu akan maknya kayak begini. Emang kalau misalnya dalam pergaulan seorang Atin Simon, lu tuh dalam circle dekat lu tuh yang termasuk tipe orang yang kayak gimana gitu? Maksudnya geng-gengan lu yang akan cocok dengan lu? Yang gila sih mas. Yang apa adanya. Gue nggak suka yang modelan kayak
princess yang drama-drama gitu, yang manis di depan atau apa. Gue yang lebih suka yang belak-belakan. Berarti Seru-seruan, dengan kriteria itu sering circle, ketawa, bercanda gitu ya. berarti dengan ketentuan circle seperti itu dikit banget dong. Teman? Gak juga sih, banyak juga. Banyak. Banyak banget. Wah, lu belum ketemu aja lo. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Makanya maksudnya justru orang Jangan lu belum ketemu aja kan. Kapan diajakin gitu loh. Oh, Ya kan biar ketemu. Ya kan sih? Banyak. Enggak ya. Gitu. malah justru kalau orang-orang kayak gitu sebenarnya nggak ada fake gitu, enak. Nah, berarti kan teman-temannya udah real semua nih, dekat semua. Seorang Atin Simon tuh dijulukin apa sih sama mereka-mereka? Julukin apa ya? Mm-mm. Yang pasti sih dulu ya, Hmm. ya karena gue sering party ya apa ya? Nggak usah takut, ayo jujur. Nggak usah takut, jujur. Aduh, apa ya dibilangnya ya? Apa lu dibilang Zarima atau? Nih, even tim kreatif kita aja nggak tahu apa sih Zarima. Ya udah, nanti googling aja apa beritanya, bagaimana sepak terjangnya. Nah, lu akan tahu, bisa mendeskripsikan Atin Simon kala itu tuh gimana gitu. Apa dibilang kalau sekarang ini kayak kemarin-kemarin tuh Mama Disco. Oh. Yang dulu kan yang perek DJ, tapi bukannya ini ya. Iya, Karena iya. gue dulu emang suka ngedance. Jadi gue Oke. bisa sampai di depan gitu, depan DJ yang gue joget-joget. Iya, joget seru ya, nggak capek ya. Nggak capek. Emang enak sih joget nggak capek. Emang ngapain ditutup? Iya, emang enak joget nggak capek ya kan. Iya, bener. Walaupun lu nggak lihat DJ-nya siapa kan. Enggak kan? Ya lihat lah. Oh lihat, kelihatan. Hah? Kelihatan DJ-nya. Justru Buram. karena di depan temen gue jadinya. Oh, gua- buram nggak DJ-nya? Karena malam ya agak buram. Oh. Lu jogetnya pakai kacamata apa enggak? Oh enggak. Pede ya Pede dong. dengan bola mata ya. Lebih dekat ke DJ apa ke speaker? DJ dong. Oh, DJ. Ntar kalau di speaker kupingnya ini ntar. Oh, kupingnya sakit. Sakit. Ya. Gila. Oke, kita sudahi obrolan tentang itu ya. Kita ke obrolan lainnya aja boleh ya? Gue pengen Lo emang asik. merinding gua. Ya. Wah. Lagi diomongin gitu. Sekarang ini ada istilah FOMO, fear of missing out, Iya. nggak mau ketinggalan zaman lah. Dan ibu-ibu gaul sekarang ini bahkan ada yang saking FOMO-nya, jadi memaksakan finansial dengan istilah mungkin BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita, gitu-gitu adalah kan, yang sampai maksain. Padahal sebenarnya job desk utama seorang ibu rumah tangga adalah mengatur keuangan keluarga, Iya. bukan menghabiskan keuangan keluarga. Tahu sendiri. Lah iya kan ada beberapa nih gitu kan, Iya. pagar makan tanaman. Nah, kalau buat Buatin lagi. Udah lah. Kalau dulu kan sebelum menikah gue ngikutin ya pergaulan anak muda aja. Oke. Tapi kalau Nah, sebelum menikah gue sempat main dengan beberapa lingkup yang kayaknya memang harus memaintain gaya high end gitu. Oke, kita kumpul, dress code-nya LV ya. Maksudnya kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu ada kan? Tapi akhirnya capek juga gue nggak kayak gitu soalnya. Tapi kayak kumpulan kayak gitu ada kan? Ada banyak. Ada kan? Minggu depan kita mau kumpul apa? Kayak Iya, bajunya kita baju-baju Dior ya gitu. Jadi kayak mau melihatkan status gitu. Tapi dipaksain ada beberapa. Gue nggak ngomongin yang memang real mereka begitu ya, karena memang mereka mampu. Ada yang nggak mampu tapi dipaksain, nah itu buat gue kasihan. Biasanya mereka ngapain untuk memampukan ketidakmampuan itu? Minjem duit Nah itu atau nyewa atau dia. yang lu tahu, yang lu lihat, yang pernah kejadian kayak gimana? Mungkin jual diri kali ya. Jual diri kali. Wah. Dong buat maintain gitu. Iya, ya demi eksis. Demi eksistensi. Seorang Atin Simon sekarang punya arisan berapa biji? Gue cuma 2 sekarang. 2. Dulunya berapa? Dulu ada 8 ya. Oke, dulu 8, sekarang sisa 2. Sisa 2 yang buat gue udah teman-teman yang cihuy. Teman-teman Ci, berarti dari kedua klub arisan ini, lu kenal semua membernya? Kenal dong. Kenal. Jarang itu terjadi. Karena biasanya arisan tiba-tiba ya udah kenalnya cuma 2 orang doang paling banyak. Iya, itu dulu gue. Oh gitu. Sampai puluhan, sampai ada 100 juga kayaknya dulu. Jadi ya cuma
Ratusan apa? Orang. Oh, ratusan orang. Gua kira ratusan arisan. Gila, sebulannya berapa? Iya, jadi kalau dulu sih gue mikirnya buat network juga. Oke, ya. Pergaulan. Ada benernya juga sih. Tapi kesini-sini gue pikir ya mungkin proses pembelajaran hidup sih ya elah. Lu udah mulai tahu ini arisan akan nggak bener. Capek juga gitu karena aslinya tuh gue memang nggak bisa basa-basi. Ini akan ada yang lari di tengah-tengah. Iya. Ya pokoknya tipenya orang yang fake itulah pada saat kita mungkin. Karena gue belajar dari saat waktu gue kena tipu dulu. Pernah ada juga ya? Ada gue. Jadi gue melihat sebenarnya real friend tuh yang mana, terus yang lu cuma ngejudge gue sebagai masa justru gue dulu yang kasus gue itu malah gue dibilangnya penipu. Nah, lu yang dibilang penipu? Iya. Padahal ditipu. Jadi gue lihat di sini orang-orang hanya melihat dari sisi, berapa waktu itu total kerugian? hampir se-M. Terus ikhlas? Enggak dong, gue kecer terus kan gue lapor polisi segala pakai pengacara. Balik? Balik ya. Enggak, satu masih ya? ada sisa dikit, ya udahlah gue pikir. Udahlah, udah ikhlasin aja sisanya. Itu saya berapa? 300 juta? Enggak, 400? puluhan aja. Oh, puluhan gue aja. pikir-pikir ya udahlah cut loss rugi. Ya sih, cut loss. Ibu-ibu pebisnis. Ngeri. Dan juga sekarang Atin ya? Nanti. Bukan, nggak Simon kan panggilannya? Bukan Simon laki gue gila. Iya, tahu dong. Iya dong. Dan tadi sempat disinggung di awal kan gue bilang pemersatu bangsa-bangsa sosial media. Sempat kepikiran gak sih untuk kayak misalkan gue sampai kapan ya gue akan begini? Maksudnya untuk ya seru-seruan di sosmed ini atau mungkin ya udah going where the wind blows aja, ikut arus. Ya ikut arus sih kalau gue. Mungkin nanti gue akan coba menjadi nenek pemersatu bangsa. Apa? Nenek pemersatu. Oke. Lu sempat ada nggak sih di FYP lu atau mungkin di sosmed lu ada temen posting yang oma-oma berdua nonton konser? Oh iya itu. Yang satu gini, megang minum. Iya. Itu gue liat teman-teman cewek gue, dia nge-tag temennya, lu yang ini. Salah satu di tag juga sama temen gue. Lu akan yang seperti itu? Mungkin itu terlalu hardcore ya, Bo. Iya, masa? Kan lu belum ngalamin. Tapi mungkin sekali-sekali boleh lah, lucu soalnya kan. Lucu ya, sekali-sekali kalau ada konser gitu kan. Ada konser. Ya misalkan band yang waktu masa muda lu ternyata dia ada reunian. Oh iya bisa. Atau Ya, mungkin boleh lah itu. atau mungkin DJ mungkin. waktu iya. muda, entah siapa gitu tiba-tiba. Tapi mungkin gue di pojok kali ya. Gak akan ke depan. Yang ada ntar diliatin sama anak-anak gitu ya. Enggak. Apa sih? Ini Gerondong. Iya mungkin yang ada udah drop kayak gue. drop. Hah? Emang pada ngapain sih kok bisa pada drop? Drop say. Iya, drop say. Bisa, bagus, nyapunya. Kan tadi gue sempet nanya kan, lu kalau di rumah gimana sih berpakaian? Lu pernah ada kepikiran nggak mau bikin konsep Atin Simon at home? Oh bikin konten gitu. Bukan no konten, jadi photoshoot konsepnya, tapi ini adalah baju real lu sehari-hari di rumah. Foto, gue nggak pernah lihat. Pernah lihat, cuman nggak gue love. Nggak gue love, karena kalau di love kan meninggalkan jejak dong. Waktu zaman COVID kan nggak mungkin dong sering-sering keluar ya kan, foto di tempat-tempat. Jadi gue ada bikin di rumah. Ada yang gue lagi main game, ada yang apa gitu. Namun kan tapi pasti anggapan orang, ini khusus buat photoshoot aja. Enggak, tapi baju rumah beneran itu. Ya orang menganggapnya pas ada yang begitu kan, ini kayak sama kayak photoshoot yang lainnya gitu. Ada pakaian celana pendek, training, tank top, kayak gitu kayak di rumah. Kalau untuk bertema ada nggak sih? Bertema. Tema misalkan pakai baju seragam SMA atau mungkin pakai baju dokter atau suster. Iya. Pakai pecutan enggak ya? Atin too much. Too much. Tuh, ada nggak? Apa enggak ada gua? Kenapa nggak? Kan seru-seruan, bisa dengan kedok Halloween. Iya, bener. Bisa dengan kedok Halloween kan bisa. Jadi Boris. Oh, semenyeramkan itu gue ya? Semenyeramkan itu gue ya? Ada kepikiran? Ada sih sebenarnya. Itu kenapa nggak terlaksana? Ini dia nih teman gue ini yang bikin konsep ini. Dia bilang enggak, jangan dulu. Oh, jangan dulu nih. Dulu gue sempet gue pikir gini, foto diri dong di warung, karena gue orangnya santai banget kan. Gue tuh orangnya kan ya bisa
nongkrong dimanapun ya. Lu bisa lu bisa sosialita tapi bisa yang masyarakat pada umumnya juga gitu. Masih yang iya. Ya emang gue biasa aja sih. Emang umum siapa yang sosialita sih. Kagak ada. Mau gue jembrengin. Pokoknya ya itu gue maksudnya pengen yang gue sambil makan di ini apa gitu. Terus kenapa belum terlaksana? Kenapa dia melarang? Nggak melarang sih, dia bilang nanti. Ya dia kurang dapet kali ya ininya buat jadi berantakan kali fit gue. Tapi kan anyway pas yang YouTube gue makan di tempat. Ya. Lu laksanakan di konten. Lu laksanakan di konten. Karena lu suka makan. Nggak mungkin lu menghindari tempat-tempat makan yang lu suka gitu. Yang memang looks-nya begitu. Nggak mungkin tiba-tiba lu set tempat makan lu kayak biasa lu. Oke, teman-teman. Siram juga nih. Siram aku, Kakak. Kak Adit, thank you so much sudah mau datang. Sama Abang Bor. Iya, thank you so much sudah mau datang ke Potskuy. Mungkin kapan? Aku tunggu-tunggu lo pada diundang sini. Kan diundang akhirnya. Iya, tapi kan harusnya. Enggak. Harusnya lebih cepat. Enggak. Atau harusnya nggak diundang ke sini? Apa sih? Diundang kemana? Tunggu-tunggu diundang di sini. Iya. Oke, kalau begitu thank you sudah mau datang sini meluangkan waktu. Senang bisa ngobrol dengan Kak Atin. Semoga lancar-lancar ke depannya proyeknya apapun itu. Kamu juga. Amin. Makin sukses. Dapat. Gue mau tahu nih kemana nih arahnya nih. Gue tahu nih. Rezeki yang banyak. Amin. Ada lagi? Terselesaikan semuanya. Ya, yang terakhir tadi dibuang. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Semangat tetap di Potskuy. Bye.